Coba dikatakan, dunia ini apa? Keinginan mata, keangkuhan hidup. Tujuan hidup kita bukan untuk kaya. Tujuan hidup kita bukan untuk dipuji-puji. Tujuan hidup kita bukan untuk meninggikan diri. Kalau itu tujuan hidup kita, Pak. Ayat 8. Firman Tuhan ini berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tujuan mengapa Tuhan tidak langsung membawa kita ke sorga. Inilah tujuan mengapa Tuhan mengizinkan kita dan membiarkan kita masih ada di dunia ini, lalu Dia menyertai kita, menopang hidup kita, menghibur kita, memberkati kita di dunia ini. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan ini berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, coba camkan perkataan Tuhan Yesus ini. Kamu akan menjadi saksiku. Kalau di pengadilan, seorang saksi, tugasnya apa, Bapak? Menceritakan kejadian yang dia lihat. Bukan yang dia dengar, tapi yang dia lihat. Jadi kalau dia lihat peristiwanya, dia boleh jadi saksi. Dia mengalami peristiwa itu, dia boleh jadi saksi. Tapi dia tidak boleh memberi opini. Tidak boleh dia memberi pendapat-pendapat. Jadi jaksa atau hakim akan bertanya, apakah Anda hadir dalam peristiwa kecelakaan itu? Hadir. Apakah Anda melihat bagaimana kecelakaan itu? Saya lihat. Apakah betul Pak Jero itu menabrak dari belakang 7 motor dan 1 mobil? Betul, saya lihat. Itu yang dia boleh saksikan, tapi dia tidak boleh berpendapat. Apakah pendapat saudara tentang supir Pak Jero itu? Oh, dia nggak boleh pendapat. Karena dia tidak boleh melebihi kewenangannya. Dia tidak boleh bilang, wah saya merasa bahwa Pak Jero itu, supir Pak Jero itu ngantuk. Saya merasa bahwa dia lagi mabuk. Saya merasa bahwa dia tidak peduli orang lain. Nah, itu namanya sudah opini, pendapat. Pendapatnya tidak boleh. Tapi dia harus menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Apakah Anda termasuk orang yang ditabrak? Betul, saya orang yang ditabrak. Bapak Ibu, itu fungsi seorang saksi. Jadi kita dikatakan di sini, kamu akan menjadi saksi, artinya menjadi saksi Kristus. Itu berarti kita harus berani menceritakan tentang apa yang kita alami, yang kita lihat di dalam sebuah peristiwa. Tadi saya sebelum kita kebaktian mengikuti ibadah daripada gereja GKRI yang digembalakan oleh Pak Gani. Beliau berkhotbah tentang sebuah contoh kalau seseorang pergi makan di sebuah restoran, di kuliner, dan dia merasa enak dengan makanan itu, maka dia akan cerita sama temannya, keluarganya. Kalau mau makan yang enak, di sini loh restorannya, enak. Saya kira itu merupakan sebuah contoh tentang orang yang bersaksi. Kalau Bapak Ibu pernah makan ikan bakar di satu tempat dan enak, murah, pasti bilang apa? Wah, ayo kita makan di sana. Sana ikan bakarnya enak dan murah sekali. Itu namanya bersaksi. Kalau Bapak Ibu mengalami pertolongan dari seorang teman, satu keluarga, perhatian kepada saudara dan saudara baik, pasti saudara sukacita untuk berkata,
Wah, kalau dia mah baik. Saya lagi mepet, saya mau pinjam uangnya, dia kasih, lalu dia bilang, nggak usah pinjam, ambil saja, pakai saja. Wah, itu baik sekali. Saudaranya saya yang satu. Saudara-saudara, kita bersaksi seperti itu. Itu artinya bersaksi. Jadi kalau kita berkata, aku menjadi saksi Kristus, atau kita menerima perkataan ini, di mana Tuhan Yesus berkata, kamu menjadi saksiku, itu artinya kita harus punya pengalaman. Nah, Bapak Ibu bersaksi bukan untuk berdebat. Bersaksi itu adalah ceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu dengan Tuhan. Saya pernah ikut latihan penginjilan di Malang, diajar sampai mendalam bagaimana cara menginjil. Lalu kami disuruh praktek, Bapak Ibu. Lalu saya dan teman saya suruh praktek penginjilan kepada satu oma yang sudah tua. Ini orang Jawa ya, tapi saya pakai istilah oma. Umurnya mungkin sudah hampir 65. Kami tanya dengan teori yang kami pelajari, apakah Mbah percaya Yesus? Percaya. Kenapa Mbah percaya Yesus? Saudara-saudara, menurut teorinya, dia harus berkata karena Yesus itu Tuhan. Juru selamat saya, itu teorinya. Tapi Mbah ini tidak menjawab begitu. Waktu kami tanya, kenapa Mbah Putri mau percaya Yesus? Dia bilang, gimana saya tidak percaya? Waktu saya sakit, ada datang Pak Pendeta, doain saya. Saya sudah didoain, gak lama saya sembuh. Jadi saya percaya Yesus, karena Yesus sanggup sembuhkan saya. Itu yang dia alami. Nah, itu kesaksian dia. Dan kesaksiannya itu telah membawa beberapa keluarganya menjadi percaya Yesus. Jadi menjadi saksi, satu sisi adalah menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita lihat di dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak sulit bersaksi. Siapa yang belum pernah ditolong Tuhan? Bapak Ibu pernah ditolong Tuhan nggak? Dalam hal apa? Mungkin dalam keuangan. Ada dalam hal penyakit, disembuhkan. Dalam persoalan keluarga. Ya kan? Orang lain ngalami nggak persoalan itu? Wadah, mereka ngalami nggak masalah keuangan? Ngalami. Jadi waktu kita bertemu dengan teman kita, dia punya masalah keuangan, kita bisa ceritakan pengalaman kita, bagaimana kita berdoa. Lalu Tuhan tolong kita. Itu namanya bersaksi. Jadi bukan berdebat teologi ya. Gak usah berpikir, oh nanti saya mau jadi seperti Pak Sarifudin. Siapa nama lengkapnya? Siapa? Sarifudin? Yang lagi di Amerika itu. Ya, Pak Pendeta Sarifudin itu. Nah, dia jago debat, ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Dialah dia, kita jadi saksi Kristus saja. Jadi bersaksi itu bukan berdebat. Tapi bersaksi itu menceritakan apa yang kita alami dan Tuhan. Itu yang satu sisi. Tapi dari arti katanya, bersaksi itu diangkat dari kata martir. Yang akhirnya diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi martir, dalam bahasa Indonesia menjadi martir. Martir itu artinya apa Bapak Ibu? Orang yang rela mati demi keyakinannya. Nah, jadi bukan orang yang rela membunuh demi keyakinannya, tidak. Kita tidak mengenal istilah yang dipakai oleh saudara kita yang lain, yaitu jihad. Orang Kristen tidak kenal itu. Orang Kristen mengenal istilah martir. Martir itu adalah dia berani bersaksi siapa Yesus dalam hidupnya. Walaupun untuk itu dia harus kehilangan nyawa. Pernah dengar lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus
Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak gentar, ku tak gentar. Itu lagu yang sangat memberkati umat Tuhan seluruh dunia. Tapi kita mungkin tidak paham latar belakang lagu itu dinyanyikan. Di YouTube Bapak Ibu boleh cari bahwa lagu itu diciptakan oleh sebuah peristiwa di mana ada di satu desa di daerah India. Seorang bapak dengan seorang istri dan dua anaknya menjadi orang Kristen. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya Yesus, di tengah-tengah orang yang masih menyembah berhala. Mereka menjadi orang Kristen di desa itu. Warga protes, marah. Karena itu kepala suku datang memanggil keluarga itu. Lalu berkata kepada sang suami, kamu mau percaya tetap dalam percaya Yesus atau istrimu dibunuh? Iya, saudara-saudara. Ditanya lagi, tetap percaya Yesus atau istrimu dibunuh? Dia barang percaya Yesus. Istrinya dibunuh. Sesudah istrinya dibunuh, kepala desa tanya lagi, kau masih tetap percaya Yesus atau anakmu dibunuh? Dia berkata, silakan. Anaknya pun dibunuh. Sekarang dia tinggal sendiri. Saudara, siapa yang rela istrinya dibunuh di depan matanya? Tidak ada. Tetapi karena imannya kepada Yesus, dia relakan istrinya dibunuh. Begitu juga tidak ada ayah yang rela anaknya dibunuh di depan matanya. Tetapi demi mengikut Yesus, dia relakan untuk melepas anaknya. Asal dia tetap percaya Yesus. Lalu ketika tinggal dia sendiri, kepala desa berkata, masih percaya Yesus atau kau dibunuh? Dia berkata, saya percaya Yesus. Lalu dia nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Dalam dia menyanyi seperti itu, kepalanya dipancing. Itu artinya martir.